Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran biologi. Nah, kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu struktur virus secara rinci. Kemarin saya memberi contoh, ada dua jenis virus. Virus itu dibagi menjadi dua berdasarkan materi genetik yang di bawahnya. Contohnya, ini adalah struktur virus RNA yang mengandung RNA saja dan struktur virus yang mengandung DNA. Contoh virus yang mengandung RNA ini adalah influenza virus, sedangkan yang DNA ini contohnya pada bacteriophage. Bacteriophage ini berarti virus yang menyerang bakteri. Nah, ini strukturnya berbeda ya. Ada banyak sekali contoh tentang virus yang mengandung RNA saja atau virus yang mengandung DNA saja. Jadi secara garis besarnya struktur virus itu sebenarnya sederhananya itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah materi genetik tertentu ya, materi genetik. Terus kemudian materi genetik ini dilindungi oleh yang namanya kapsid. Nah, kapsid kemudian diberi sampul. Nah, ini adalah sampul. Kita lihat di sini, ini kan DNA materi genetiknya di dalam. Kemudian di dalamnya ada kapsid. Apakah dia punya sampul di sini? Nah, kita akan bahas secara rinci. Ternyata virus itu ada yang memiliki sampul dan ada yang tidak memiliki sampul. Kita lanjut ke struktur virus. Oke, struktur virus ini saya ambil yang influenza virus ya. Itu virus sangat sederhana. Ada bahan genetik, selubung protein atau yang disebut kapsid ya. Jadi jangan sampai salah paham atau miskonsepsi terhadap kapsid dan sampul. Kapsid ini yang melindungi materi genetik. Kemudian sampul itu berada di luar, ya, dimana dia tersusun oleh protein. Ini sampul, protein dan lemak. Lanjut. Sekarang kita ke bahan genetik, ya. Kita bahas tadi kan ada bahan genetik, selubung protein sama sampul. Kita bahas satu ya, bahan genetik. Kita masih ingat ya, dalam ciri-ciri virus itu dia hanya mengandung salah satu materi genetik. Jadi bahan genetiknya kalau tidak DNA saja atau RNA saja. Nah, bahan genetik virus tersusun dari asam nukleat. Jadi asam nukleat ini yang menyusun DNA atau RNA. Ini dibedakan lagi. Jadi kalau virus berbahan genetik DNA disebut virus DNA. Ini kebalik misalnya ya, virus DNA seharusnya. Virus DNA. Kalau virus berbahan genetik DNA disebut RNA, berarti virus RNA. Awas ya, ini terbalik, ini salah mengetik. Jadi DNA disebut virus DNA, genetik RNA disebut virus RNA. Oke, bahan genetik ada di sini di dalam. Kemudian lanjut. Nah, bagaimana dengan virus COVID-19 termasuk jenis virus RNA atau virus DNA? Silahkan cari di artikel tugas dalam bentuk Word. Nah, ini kalian cari artikel yang menunjukkan bahwa COVID itu adalah virus RNA. Itu ya. Oke, lanjut. Selubung protein kapsid. Jadi ini yang melindungi materi genetik. Selubung protein digunakan membungkus bahan genetik. Nah, ada istilah lain yang juga menyebutkan secara spesifik namanya nukleokapsid karena dia melindungi bagian dalamnya, inti. Karena di sini ini mengandung materi genetik, jadi namanya adalah nukleokapsid. Bagaimana dia menyebut kapsid atau nukleokapsid? Sama saja. Kalau kapsid dan nukleokapsid, intinya mereka sama-sama melindungi materi genetik. Nah, kapsid ini tersusun dari kumpulan atau subunit-subunit protein yang disebut kapsomer. Jadi bagian terkecil dari kapsid adalah kapsomer. Kapsid memiliki berbagai bentuk, contoh ada icosahedral, ada helix. Jadi ada macam-macam. Mari kita lihat jenis kapsid. Nah, ini adalah contoh dari kapsid ya. Ada yang modelnya seperti ini pada TMV, ini pada tembakau virusnya. Ini kita lihat, ini helix ya. Helix itu kayak seperti untayan kawat. Nah, ini helix. Ini adalah kapsidnya. Kemudian ini adenovirus.
Virusnya ini seperti segitiga ya, kibik atau icosahedral. Kalau orang bilang icosahedral, ini nama jenis bentuknya dari kapsidnya. Kalau ini bulat ya, berongga atau seperti bola. Nah, di sini ada seperti ada kayak penitih yang nancap. Ini influenza virus. Influenza virus ini mirip dengan strukturnya mirip dengan COVID-19 virus. Nah, nanti kan bisa cari di berbagai literatur atau artikel tentang perbedaan struktur dari influenza dan COVID-19. Nah, ini ia menyerang bakteri ya, bakteriofaga namanya, bakteriophage. Ini paling beda sendiri. Strukturnya ini dia mirip icosahedral, tapi dia bedanya dia mempunyai ekor sama tubuh di sini. Kalau ini kan tidak memiliki. Nah, ini adalah gambaran dari selubung protein atau kapsid karena banyak sekali. Kalau ini gambaran secara dilihat dari mikroskop ya, ada perbesarannya. Ini 10 mikron, 50 mikron, 25 mikron, 50 mikron. Nah, ini bisa kalian pahami. Kita lanjut di sampul. Sekarang sampul itu adalah yang mengelilingi kapsid ya. Hati-hati bedakan antara kapsid dengan sampul. Sampul tersusun dari lipid dan protein yang mengelilingi kapsid. Sampul hanya ditemukan pada beberapa virus. Contohnya virus influenza. Nah, virus influenza ini disebut virus bersampul. Nah, bagi virus yang tidak bersampul itu dinamakan virus telanjang. Oke, jadi ada jenis virus ya, ada yang virus bersampul dan ada yang tidak bersampul. Jadi begini, penggolongan atau klasifikasi dalam virus itu dibagi menjadi dua, DNA dan RNA-nya. Kemudian dilihat lagi apakah dia bersampul atau tidak bersampul. Jadi di DNA sendiri ada virus yang virus DNA bersampul, ada virus yang DNA tidak bersampul. Begitupun di RNA ada virus RNA bersampul dan virus RNA tidak bersampul. Sekilas info, ini pada tahun 1970 ditemukan molekul-molekul RNA tapi tanpa selubung protein, tanpa kapsid ya di sini, tetapi menimbulkan penyakit. Nah, molekul tersebut disebut viroid. Jadi ada namanya virus tapi dia tidak memiliki selubung protein, sedangkan hampir semua virus memiliki selubung protein atau kapsid untuk melindungi materi genetiknya. Nah, jadi kalau viroid itu adalah virus yang tidak memiliki selubung protein, tapi dia memiliki materi genetik. Nah, viroid ini menyebabkan penyakit pada tanaman dan ini tidak ditemukan pada manusia. Viroid contohnya pada tanaman yang adalah kentang, jeruk, mentimun, dan kelapa. Nah, berbeda dari viroid, ada nama prion. Di sini ada namanya prion atau protein infectious particle. Jadi protein ini menyerang partikel atau zat ya. Jadi hanya protein asing tanpa asam nukleat. Jadi ini malah tanpa ada materi genetik tetapi menimbulkan penyakit. Contoh penyakitnya ini adalah oleprion, adalah penyakit sapi gila atau bovine spongiform encephalitis atau BSE yang menyerang otak manusia. Nah, jadi ini awalnya itu penyakit ditemukan pada otak sapi yang terserang virus BSE ini, bovine spongiform encephalitis. Nah, kemudian transmisi berarti berpindah ke manusia. Jadi kenapa banyak sekali virus-virus yang awal mulanya itu pada hewan, khususnya pada hewan, itu bisa tertransmisikan ke manusia. Oke, contohnya ini ya. Nah, nama dari BSE sendiri bisa juga disebut Creutzfeldt-Jakob disease. Nah, bagaimana dia bekerjanya? Jadi ini karena apa? Is caused by abnormal proteins. Jadi dari protein asing atau protein yang tidak normal. Jadi dinamakan prion. Nah, protein manusia, protein yang normal itu seperti ini, ada rantaiannya. Nah, kalau yang serang penyakit itu ini ada merah-merah, ya ini adalah prion yang menyerang protein. Jadi ada protein asing menyerang protein seperti itu. Nah, contohnya seperti ini ya. Ada sponge itu kayak busa, ditemukan di otak manusia.
Jadi otaknya itu mengempis, yang awalnya ukuran otaknya seperti ini ya, yang warna coklat, terus kemudian dia mengempis menjadi lebih kecil karena terisi oleh spong ini tadi, spong like lesion, jadi kayak spons gitu. Yang warna putih-putih ini adalah akibat dari BSE tadi. Nah, ini awal mulanya pada otak sapi. Nah, seperti ini. Kalau otak sapi yang normal seperti ini kalau dari mikroskop. Kalau otak sapi yang tidak normal seperti ini, kan ada beberapa orang yang suka mengkonsumsi otak sapi. Nah, itu juga harus hati-hati karena bisa misal sapi itu punya penyakit sapi gila, itu bisa tertransmisikan ke manusia. Jadi sangat berhati-hati sekali untuk mengkonsumsi daging sapi, apalagi yang daging-dagingan, itu harus dengan suhu yang pas ya, tidak berlebih dan tidak kurang. Kalau berlebih nanti malah menyebabkan radikal bebas dalam tubuh, kalau kurang malah menyebabkan penyakit dalam tubuh, karena takutnya disinyalir kalau misalnya daging tersebut membawa virus. Nah, itu bisa tertransmisikan ke manusia. Lanjut ya. Oke, penugasan kedua. Buatlah model 3 dimensi bentuk-bentuk virus yang menarik menurut kalian. Tadi kan ada berbagai macam virus ya, yang kapsidnya modelnya ada yang helix, ada yang TMV, maksudnya yang contohnya TMV, terus ada influenza, virus influenza, ada bacteriophage. Nah, itu kalian buat, pilih salah satu yang menurut kalian mudah dan bahannya ditemukan di rumah. Bahan-bahan yang digunakan dari bahan bekas. Jadi kalau tahun lalu itu banyak sekali ide dari kak kelas kalian. Jadi mereka manfaatkan botol-botol bekas, kemudian memanfaatkan kertas-kertas bekas dijadikan sebagai model virus. Itu bisa. Jadi harapannya kalau di rumah kalian jauh lebih bisa. Diberi keterangan bagi bagian virus, kemudian difoto bagaimana memberikan bagian-bagian virus ini. Nah, nanti kalian beri stiker atau dikasih tuh spin ya. Oh, kalau ini menunjukkan sampul, ini menunjukkan DNA atau RNA, ini menunjukkan kapsid. Nah, bagian virus tidak memiliki sampul tidak perlu ditunjukkan bagian sampulnya. Kemudian dibuat poster sederhana, contohnya seperti ini ya. Jadi ini foto kalian nantinya, bisa ini foto kalian. Ini virus corona. How to make coronavirus model. Jadi seperti ini. Gitu. Jadi sangat, I think it's easy task ya, easy project. Terus ini sebagai nilai UH virus, jadi di bab virus ini nanti tidak ada ulangan harian, jadi langsung saya nilai dari penugasan ini. Waktu pengerjaan 2 minggu. Oke, berarti akhir bulannya dikumpulkannya. Oke, next. Kita belajar tentang reproduksi virus. Jadi bagaimana virus itu bisa bereproduksi, bagaimana virus itu bisa jadi lebih banyak. Itu ada proses reproduksinya. Oke. Kita lihat ya, dari yang pertama kali ini. Nah, pertama kali ini ya, jadi adsorpsi ini contoh pada virus yang menyerang bakteri. Reproduksi virus ya, ini pencontohan pada reproduksi virus yang menyerang bakteri. Siklusnya seperti ini. Jadi ada 2 daur litik sama daur lisogenik. Yang pertama saya akan bahas daur litik terlebih dahulu, panahnya ke arah sini. Pertama kali dari sini ya, adsorpsi. Adsorpsi berarti penempelan. Bedakan dengan absorpsi dengan adsorpsi. Kalau ab yang B, absorpsi, berarti dia menyerap nutrisi. Absorpsi. Kalau adsorpsi, dia hanya menempel saja. Menempel pada permukaan bakteri. Ini bakteri ya yang kotak. Oke, ini bakteri. Kalau ini virus, kaki virus menempel pada bakteri. Nah, kemudian si virus itu menginjeksi, penetrasi. Mempenetrasikan apa? DNA-nya. Yang merah-merah adalah DNA virus. Kalau yang ini DNA-nya bakteri. Nah, DNA virus ini dia hebatnya bisa merusak DNA dari bakteri. Ya, dipecah DNA-nya. Nah, seperti ini. Nanti dirusak, kemudian terjadinya replikasi. Replikasi ketika DNA virus sudah merusak DNA bakteri, otomatis kan yang berkuasa adalah DNA-nya virus. DNA virus akan replikasi. Di sini dia akan replikasi.
Kemudian ketika sudah replikasi, dia akan mensintesis, merakit tubuh baru. Jadi dia akan sintesis membentuk, ya, misalnya membuat kaki, membuat kapsid. Nah, kemudian setelah sintesis terjadilah perakitan. Dari bahan-bahan tadi dia merakit menjadi tubuh virus. Ketika sudah siap, virus akan mengalami lisis. Lisis di sini sudah di virus ya. Lisis berarti bakteri ini akan pecah karena virus sudah keluar. Nah, itu adalah daur litik. Jadi yang pertama adsorpsi, penetrasi, replikasi, sintesis, perakitan, lisis. Dipahami dulu untuk daur litik. Sekarang kita ke daur lisogenik. Daur lisogenik bedanya, ya, ketika penetrasi adsorpsi, di sini DNA-nya itu tidak merusak, tapi bergabung dengan DNA bakteri. Jadi DNA virus yang warna merah, kemudian yang warna biru adalah DNA bakteri. Dia menggabungkan diri, diterima oleh bakteri untuk menggabungkan diri. Kemudian karena bakteri itu kan suka membelah ya, suka membelah selama 2 jam. Selama 2 jam, selama 2 menit dia akan membelah bakteri itu. Nah, misalnya 1 jadi 2 kan, 2 bakteri melakukan pembelahan sel, otomatis DNA virus juga akan membelah karena dia akan bergabung dengan DNA bakteri. Nah, setelah pembelahan, kemudian dia akan mengalami pemisahan. Ya, pemisahan ini untuk apa sih? DNA virus ini berusaha untuk menguasai DNA bakteri. Kembali lagi ke penetrasi, seperti itu. Penetrasi sampai dia replikasi menuju ke daur litik. Jadi daur lisogenik ini bisa diteruskan hingga ke daur litik. Ini seperti itu. Kalau daur lisogenik tidak merusak bagian bakteri karena dia ikut bergabung, namun akan dilanjutkan ke daur litik. Seperti itu. Jadi bisa membedakan daur litik dan daur lisogenik. Next, nah sekarang virus itu merugikan atau menguntungkan berdasarkan paparan yang telah saya jelaskan tadi. Oke, kita belajar ya. Virus ada yang sebagai kawan dan ada sebagai lawan. Nah, berikut saya akan memberitahukan informasi tentang virus sebagai kawan. Itu contohnya pada interferon. Ini untuk mencegah replikasi virus dalam sel. Ya, jadi interferon itu hampir mirip vaksin tapi berbeda. Berbeda fungsinya ya. Kalau ini mencegah replikasi virus, interferon itu. Kalau vaksin itu virus yang dilemahkan. Kemudian ada pembuatan insulin untuk penderita diabetes mellitus, ya, IDM. Ini virus sebagai kawan ya. Jadi insulin itu awalnya adalah dari virus, meniru cara reproduksi virus. Virus sebagai lawan ada banyak. Ini berarti kalau lawan berarti musuh kita: influenza, gondong, campak, cacar air, herpes, rabies, hepatitis, AIDS, Ebola, polio, COVID-19. Terus banyak sekali yang disebut oleh virus. Influenza, pilek influenza bersama sebenarnya. Cuma influenza ini ada tipe-tipenya, ada tipe A, B, dan C. Kemudian ada gondong. Jadi gondong ini disebabkan oleh virus. Mungkin zaman SD dulu pernah melihat ada satu teman yang kena gondong, akhirnya nyebar karena dia ini adalah virus. Kalau gondong ini biasanya beda kalau antara orang yang kekurangan vitamin K ya, yang menyebabkan vitamin K, kebanyakan makan garam ya, biasanya akan ada besar di sini. Kekurangan yodium, beda. Kalau gondong biasanya di sebelah, kalau nggak sebelah kanan atau sebelah kiri. Ini campak, kemudian ini cacar air. Begitu pun cacar air, kalau sering kena biasanya nyebar, dan many more. Okay, next. Thank you for attending. Semoga kalian bisa mempelajarinya dengan baik dan memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.